Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur atas segala limpahan Allah, rahmatnya kepada kita sekalian. Semoga senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami jelaskan terkait dengan materi yang terdapat pada bab 9 tentang ketentuan wakalah, sulhu, serta hikmahnya. Apa yang dimaksud dengan wakalah? Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Dari kata saja kita dapat memahami bahwa wakalah artinya pemberian izin perwakilan kepada orang yang ditunjuk atau diberi izin untuk mewakilkan suatu tindak atau tanggung jawab atas nama orang yang mewakilkan. Nah, di dalam Islam memiliki hukum terkait dengan perwakilan. Olehnya itu asal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila mana yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau yang terlarang oleh agama dan menjadi wajib manakala kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Nah, kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah muamalah, ya hablum minan nas. Kalau dalam misalnya masalah ibadah, hablum minallah, ya tentu tidak ada perwakilan kecuali hal-hal tertentu, ibadah-ibadah tertentu boleh badal atau menjadi pengganti. Misalnya mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi sedekah atau hadiah dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang dalam hal ibadah ubudiyah ada yang boleh dan ada yang dilarang. Yang boleh misalnya mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal, itu dibolehkan. Atau tidak mampu secara fisik, mewakilkan memberi zakat, boleh. Menyembelih hewan kurban dan sebagainya. Orang hendak berkurban, tetapi dia tidak mampu untuk menyembelihnya, boleh orang lain yang menyembelih. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkan sholat, puasa, serta yang berkaitan dengan seperti itu, seperti wudhu. Wudhu juga tidak boleh diwakilkan. Masa orang sakit diwakilkan wudhu, tidak bisa. Tapi kalau diwudhukan, itu boleh. Kemudian syarat dan rukunnya ini mesti terpenuhi agar wakalah itu menjadi sah. Yang pertama, orang yang mewakili, yang memberi kuasa, atau orang yang memberi izin untuk diwakilkan. Syaratnya ia mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Yang kedua, orang yang mewakilkan. Kalau ada yang mewakili, ada yang memberi wakil, memberi tanggung jawab atau mewakili, maka mesti ada yang mewakilkan, yang diberi kuasa. Yaitu syaratnya balik dan berakal sehat. Dan yang ketiga, masalah atau ada masalah urusan yang dikuasakan. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan dengan melihat ketentuan sebagaimana pada definisi sebelumnya bahwa bukan hal yang dilarang. Dan yang terakhir, akad atau ijab dan qabul. Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak. Nah, syarat pekerja yang dapat diwakilkan yang pertama, pekerjaan tersebut dibolehkan agama, tentu yang tidak bertentangan dengan agama dan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa dan pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Tentu di dalam memberikan perwakilan, orang yang memberikan perwakilan kepada atau memberi tanggung jawab kepada
ya orang yang diberi tanggung jawab untuk mewakilkan, sudah selayaknya ia memahami bahwa yang diberi tanggung jawab ini adalah orang yang mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perwakilan itu dapat sampai kepada yang semestinya. Selanjutnya, habisnya akad wakalah. Akad wakalah ini karena suatu perwakilan yang diwakilkan oleh orang atau yang dikuasakan, maka salah satu pihak meninggal dunia. Jadi yang memberi wakil atau yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa akan terputus atau habis waktunya manakala salah satunya meninggal dunia. Jika salah satu pihak menjadi gila, ya, salah satu dari keduanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa itu kegilaan. Pemutusan dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Dan yang terakhir, pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Nah, dari sini kemudian dipahami bahwa perwakilan ini atau wakalah ini dibolehkan di dalam Islam manakala perwakilan itu, pekerjaan itu atau perbuatan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, bahwa memberikan tanggung jawab, memberi izin atau kuasa kepada orang lain dibolehkan selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sulhu. Sulhu ialah damai. Sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan. Dengan bahasa lainnya yaitu memperbaiki hubungan kembali. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dan tips yang terbaik di antara dua kelompok atau dua orang yang bertikai. Hukumnya sulhu adalah sulhu atau perdamaian adalah wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kedamaian. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Atau as-sulhu khair. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa perdamaian itu atau orang yang damai akan Allah berikan, yaitu berikan rahmat di antara keduanya. Maka amatlah penting bagi seseorang yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan kedamaian di antara keduanya. Kemudian rukun dan syarat sulhu. Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Kemudian tidak ada paksaan. Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga, seperti yang disitir dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35. Perdamaian ini ada macamnya. Dari segi orang yang berdamai, sulhu macamnya sebagai berikut. Perdamaian antara muslim, perdamaian antara muslim dengan non-muslim, perdamaian antara imam dengan kaum bugat atau pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam. Kemudian perdamaian antara suami istri, perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain. Perdamaian dalam urusan muamalah inilah yang kemudian banyak terjadi. Perdamaian antar suami istri, terjadinya perceraian, KDRT dan lain sebagainya. Semua mesti didamaikan.
antara kedua belah pihak agar mereka kembali dalam suasana yang damai. Sehingga rahmat di antara keduanya Allah curahkan kepadanya. Oleh karena itu, as-sulhu wal wakalah adalah suatu hal yang mesti dipahami agar orang yang memberikan tanggung jawab dan perwalian dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula sebaliknya, orang yang bertikai atau melihat pertikaian, melihat dua hal yang renggang di antara saudaranya, maka sudah selayaknya ia memahami atau memberikan pemahaman atau semua untuk senantiasa mendamaikannya agar rahmat Allah senantiasa tercurah kepadanya. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada ananda sekalian dan kepada pada umumnya, sehingga apa yang dimaksud dengan wakalah dan sulhu dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.